Liga Champions telah kembali dimulai, dan kali ini akan menjadi musim yang jauh lebih menarik. Dari berakhirnya era dominasi legenda, hingga kembalinya tim yang telah lama menghilang. Mari kita lihat 7 hal baru yang mungkin terlewatkan oleh Anda dalam kompetisi Liga Champions 2023-2024 kali ini. Dapatkah Manchester City ikuti jejak Real Madrid? Di kompetisi domestik, Manchester City mengikuti jejak Manchester United dengan memenangkan treble winner musim lalu. Mereka menjadi klub ke-8 yang melakukannya di kompetisi Eropa, selain juga Celtic, Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, dan Bayern Munchen. Kini mereka memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh klub Inggris sejak tahun 1980, yaitu mempertahankan gelar sebagai juara Liga Champions. Nottingham Forest pernah memenangkan Piala Eropa secara beruntun pada 1978-1979 dan musim 1979-1980. Dan Liverpool kemudian melakukan hal serupa pada 1976-1977 dan musim 1977-1978. Setelah itu, tak ada lagi. Selama era Liga Champions sejak 1992, Real Madrid mendominasi kompetisi antara tahun 2015 dan 2018, memenangkannya 3 kali secara berturut-turut. Namun kita sedang berbicara tentang Manchester City, sebuah kekuatan besar setidaknya di level domestik, dan mereka telah menjadikan dominasi sebagai hal yang biasa. Berakhirnya era para legenda. Pertama kalinya sejak musim 2002-2003, Liga Champions akan tanpa 2 legenda sepak bola yang mendominasi lebih dari 1 dekade terakhir, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka adalah 2 pencetak gol terbanyak dalam sejarah kompetisi ini. Pencetak gol nomor 4 dalam daftar ini adalah Karim Benzema. Juga sudah tidak ada lagi. Nah, siapa yang akan mengisi kekosongan para pemain terhebat sepanjang masa tersebut? Kehilangan pemain-pemain hebat seperti mereka meninggalkan Robert Lewandowski dengan 90 gol dan Thomas Müller 53 gol sebagai satu-satunya pemain aktif dalam 10 besar pencetak gol terbanyak Liga Champions. Dengan absennya Mohamed Salah yang punya catatan 44 gol, dan juga Neymar dengan 50 gol karena bergabung dengan Ronaldo dan Benzema di Liga Pro Saudi, sebenarnya hanya ada 1 pemain aktif lainnya dalam 20 besar, dan dia adalah Kylian Mbappe, yang mencetak 40 gol di Liga Champions musim lalu. Pemain andalan PSG dan timnas Prancis ini adalah salah satu dari 2 calon untuk menggantikan Ronaldo dan Messi sebagai tokoh utama di Liga Champions. Yang lainnya adalah Erling Haaland, yang merasakan kejayaan di kompetisi ini untuk pertama kalinya dengan mencetak 12 gol saat membawa Manchester City meraih gelar juara musim lalu. Tapi perlu dicatat juga, Mbappe golnya jauh lebih banyak, tapi belum pernah mendapatkan medali juara Liga Champions. Dan berbicara tentang Haaland, mesin gol asal Norwegia ini bisa masuk ke dalam 10 besar pencetak gol Liga Champions sepanjang masa pada musim 2023-2024 ini. Dengan asumsi juara bertahan Eropa yang dilatih oleh Pep Guardiola mencapai setidaknya babak semifinal. Yang perlu dia lakukan mencetak gol dengan jumlah yang sama seperti musim lalu untuk menyamai jumlah gol Zlatan Ibrahimovic dan pemenang Liga Champions 2002-2003 Andriy Shevchenko yang punya catatan 48 gol. Kembalinya Arsenal. Harus diakui bahwa Arsenal adalah salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Tapi soal bagaimana performa Arsenal saat kembali ke Liga Champions setelah 6 tahun absen, hanya waktu yang akan menjawabnya. Ini akan menjadi musim Eropa ketiga penuh Arsenal di bawah Mikel Arteta, yang membawa mereka mencapai babak semifinal Liga Eropa pada 2020-2021, di mana mereka kalah dari Villarreal yang dilatih oleh Unai Emery. Kemudian Arsenal mencapai babak 16 besar Liga Eropa musim lalu, namun kembali tersingkir melalui adu penalti oleh Sporting CP. Tetapi itu adalah Liga Eropa. Kompetisi Liga Champions akan menjadi ajang uji coba terhadap kedalaman skuad Arsenal, yang kini telah diperkuat oleh Declan Rice, Kai Havertz, Leandro Trossard, dan juga Jorginho. Sementara Jurrien Timber tampaknya akan absen lama setelah mengalami cedera ACL dalam debutnya di Liga Premier. Arsenal berada dalam grup yang menguntungkan. Mereka akan bersaing melawan Sevilla, PSV Eindhoven, dan juga Lens.
Arsenal juga seharusnya lebih percaya diri karena berhasil mengalahkan juara bertahan Liga Champions Manchester City lewat adu penalti di ajang Community Shield pada Agustus lalu. Tetapi mereka memiliki beban yang cukup besar. Arsenal sudah tersingkir di babak 16 besar dalam 7 partisipasi terakhir mereka di Liga Champions. Terakhir kali mereka mencapai tahap lebih lanjut adalah pada musim 2009-2010. Dan saat itu, Mikel Arteta masih bermain untuk Everton. Era baru Newcastle United. Tak ada yang menduga Newcastle United akan secepat ini lolos ke Liga Champions. Semenjak kedatangan juragan kaya dari Arab Saudi, tim Eddie Howe menempati peringkat keempat di Liga Premier. Itu pencapaian terbaik mereka sejak finish ketiga pada musim 2002-2003. Tetapi mereka justru tampil mengecewakan di awal Liga Premier musim ini. Mereka kalah 3 kali berturut-turut setelah menghancurkan Aston Villa 5-1 di laga pembukaan. Dan kini mereka berada dalam grup neraka Liga Champions bersama PSG, juara 1996-1997 Borussia Dortmund, dan 7 kali juara Eropa AC Milan. Kemampuan finansial mereka mungkin lebih besar daripada Dortmund dan Milan, seperti yang ditunjukkan dengan kedatangan Sandro Tonali dari AC Milan pada musim panas ini. Tetapi Newcastle sebenarnya adalah newbie dalam kompetisi ini. Selain Tonali dengan 18 penampilan dan Kapten Kieran Trippier 30 penampilan di Liga Champions, skuad Newcastle United kekurangan pengalaman di kompetisi ini. Pemain dengan penampilan Liga Champions terbanyak berikutnya adalah Fabian Schär dengan 13 penampilan, dan penjaga gawang cadangan Loris Karius 13 penampilan, serta Martin Dubravka sebanyak 6 kali. Pemain lain dalam skuad yang pernah tampil di Liga Champions adalah Sven Botman, Joelinton, Javier Manguillo, masing-masing 5 pertandingan, Bruno Guimaraes 4 pertandingan, Harvey Barnes dan Alexander Isak masing-masing sekali. Namun Newcastle tidak akan tersingkir seperti yang mereka alami 20 tahun lalu, saat mereka berpartisipasi dalam tahap grup kedua Liga Champions terakhir sepanjang sejarah. Finish ketiga dalam grup yang didominasi oleh Barcelona dan Inter Milan. Tim baru dalam kompetisi. Setiap tim yang pertama kali lolos ke Liga Champions biasanya datang dengan cerita menarik. Dan tidak diragukan lagi, hal ini juga berlaku untuk pendatang baru musim ini. Salah satunya adalah Union Berlin. Die Eisernen atau The Iron Ones akan berusaha untuk membuat dampak besar dalam debut mereka kali ini. Kenaikan pesat performa Union Berlin dalam 5 musim terakhir sangat menakjubkan. Pada musim 2018-2019, mereka mendapatkan promosi ke Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, setelah sebelumnya bermain di divisi kelima sepak bola Jerman 13 tahun lalu. Mereka finish ke-7 dalam musim Bundesliga pertama mereka, kemudian finish ke-7 dan ke-5, sebelum akhirnya mendapatkan peringkat ke-4 musim lalu, yang memberi mereka tiket lolos otomatis ke Liga Champions. Skuad Union Berlin tidak punya nama besar dan mungkin hanya mantan bek Juventus dan Italia Leonardo Bonucci yang sudah biasa di kuping kita. Tetapi peningkatan mereka dibangun oleh manajer Urs Fischer yang ditunjuk pada musim panas 2018. Union Berlin juga memiliki salah satu pemain tercepat di Liga Champions musim ini, yaitu Geraldo Becker, penyerang asal Suriname yang bisa ngebut hingga 36,6 km per jam di Bundesliga musim lalu. Ada juga sang kapten Christopher Trimmel, bek sayap kanan berusia 36 tahun yang telah bersama klub sejak masa divisi kedua mereka. Union Berlin tergabung dalam grup yang dihuni oleh Real Madrid dan juara Serie A Napoli. Akan menjadi tantangan berat untuk mencapai babak gugur. Bahkan lebih sulit lagi setelah keputusan dibuat untuk menjalani laga kandang mereka di markas Hertha Berlin daripada di kandang mereka sendiri yang mungil di Stadion an der Alten Forsterei. Ini semua karena masalah kapasitas penonton. Kita juga harus menyebutkan Royal Antwerp setelah meraih gelar Belgia pertama mereka selama 66 tahun dengan cara yang sangat dramatis. Antwerp duduk di tempat yang sangat prestisius di puncak meja sepak bola Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 1957-1958. Royal Antwerp bahkan pernah 12 tahun terdepak di luar divisi teratas Belgia dan baru kembali pada tahun 2017 lalu. Stadion Wembley jadi legenda. Final Liga Champions ke-8 di Stadion Wembley akan membuat stadion ini menjadi tuan rumah final Liga Champions setidaknya 2 kali lebih sering dibandingkan stadion lainnya. Yang mendekati rekor Wembley di London hanya kota Paris yang pernah menggelar 6 final, itu pun dengan 2 stadion.
Stade de France, dan Parc des Princes. Kota Munchen akan menggelar final yang ke-6 musim depan, dan kedua bagi Allianz Arena. Bayern Munchen yang dilatih oleh Jupp Heynckes mengalahkan Borussia Dortmund yang dilatih oleh Jurgen Klopp untuk kemenangan Liga Champions 2012-2013 dalam final terakhir di Wembley, yang merupakan salah satu dari 8 stadion yang pernah menjadi tuan rumah final kompetisi klub teratas UEFA dan kompetisi internasional utama mereka. Wembley juga termasuk dalam kelompok stadion eksklusif yang pernah menjadi tuan rumah Trinitas Suci sepak bola Eropa, yaitu Liga Champions, Piala Eropa, dan juga final Piala Dunia FIFA. Dominasi Spanyol berkat Sevilla. Untuk keempat kalinya dalam sejarah Liga Champions, satu asosiasi Liga Nasional mengirimkan 5 wakil di kompetisi ini. Dan untuk ketiga kalinya, asosiasi tersebut adalah Spanyol. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, dan Sevilla adalah peserta Liga Champions musim ini. 4 tim pertama yang mencapai 4 besar di La Liga musim lalu langsung lolos. Sementara Sevilla yang berada di posisi ke-12 klasemen berpartisipasi dalam Liga Champions untuk musim keempat berturut-turut karena mereka memenangkan Liga Eropa untuk ke-7 kalinya musim lalu. Apakah memiliki setidaknya satu wakil lebih dari semua negara lain memberikan peluang yang lebih baik? Nah, dulu pernah ada final yang seluruhnya tim Spanyol, yaitu antara Real Madrid versus Atletico Madrid di musim 2013-2014 yang berakhir dengan skor 4-1. Jadi ya makin banyak mengirimkan timnya, peluang salah satu tim liga mereka untuk menang ya makin besar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.